Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam jagat raya. Oke dulur, tema kali ini kita akan membahas perjalanan spiritual Satria Piningit atau Budak Angon atau Ratu Adil dan lain sebagainya ya dulur, dan kodratnya sebagai manusia. Dan tidak lupa nanti kita akan membahas yang sudah kita bahas yang lalu, agar ingatan kita terus dan terus ingat selalu. Oke dulur, sebagai kodrat manusia, Satria Piningit, Ratu Adil atau Budak Angon dan lain sebagainya tidak meninggalkan kerja. Jadi beliau tetap bekerja seadanya, yang penting halal dan barokah. Nah, dari hasil kerja itulah beliau bisa mempunyai saku untuk melakukan perjalanan spiritualnya ya dulur ya. Dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, mulai Bawean atau ujung utara Pulau Jawa sampai ke ujung selatan Pulau Jawa, beliau pernah berkunjung atau beliau pernah mendatangi tempat-tempat para leluhur Nusantara ya dulur ya. Jadi dari hasil kerja itulah beliau bisa melakukan perjalanan spiritual kemana-mana ya dulur ya. Meskipun kerja seadanya, yang penting halal dan barokah. Dan sekedar dulur ketahui, meskipun beban hidup yang dijalani beliau itu sangat berat, tapi beliau tetap ikhlas menjalani dengan kesabaran yang tinggi, keikhlasan yang tinggi, luar biasa dulur. Ini yang patut kita teladani. Meskipun diuji sebegitu luar biasa, tapi beliau tetap ikhlas dan sabar menjalaninya. Ya, meskipun hatinya ya nggak karu-karuan ya dulur ya, tapi beliau tetap ikhlas dan sabar untuk menerima dan menjalani takdirnya ya dulur ya. Luar biasa ini dulur. Nah, sekedar dulur ketahui bahwasanya tadi sudah saya sampaikan ya dulur ya, bahwasanya Satria Piningit adalah yatim piatu dan hidup sendiri ya dulur ya. Dan di salah satu bait Jangka Jayabaya juga menyebutkan seperti itu ya dulur ya. Seorang yatim piatu tanpa sanak tanpa saudara ya dulur ya. Sejatinya beliau atau Satria Piningit atau Ratu Adil atau Budak Angon dan lain sebagainya sejatinya mempunyai seorang adik. Akan tetapi ada kesalahpahaman di antara beliau dan adiknya, akhirnya adiknya meninggalkan beliau ya dulur ya. Meninggalkan beliau sendirian. Hampir 4 tahun lebih ini dulur ya, ditinggalkan sendirian. Nah, dari itu ya dulur, saya yakin apa yang sudah tersebutkan di bait Jangka Jayabaya itu, saya yakin seperti apa yang saya ceritakan itu tadi ya dulur ya. Rasanya beliau tanpa ibu bapak, yatim piatu, hidup bersama adiknya. Beberapa tahun kemudian adiknya menikah, dan 4 tahun yang lalu adiknya bercerai. Sebetulnya beliau memberi nasihat agar tidak bercerai, tapi adiknya tetap bersikukuh bercerai. Nah, dari sinilah ya dulur timbul masalah, akhirnya adiknya meninggalkan beliau. Jadi beliau akhirnya sendiri ya dulur ya. Saya yakin apa yang ada di bait Jangka Jayabaya yang tersebut yatim piatu tanpa sanak saudara, saya yakin apa yang saya ceritakan ini tadi masuk dalam kategori itu ya dulur ya, saya yakin. Terus jangan salah ya dulur, ini nanti yang jelas saat ini beliau Satria Piningit atau Ratu Adil atau Budak Angon dan lain sebagainya saat ini kan sudah muncul ya dulur ya. Jadi harapan saya kita jangan sampai mengingkari kemunculan
Satria Piningitnya ya dulur ya. Karena ini nanti kalau kita mengingkari kehadiran dan kemunculan Satria Piningitnya atau Ratu Adil atau Budak Angon dan lain sebagainya, nanti imbasnya bukan hanya terbelahnya Pulau Jawa untuk kedua kalinya ya dulur ya. Ini imbasnya akan berdampak kepada jagat raya pada umumnya dulur. Jadi imbasnya ini nanti jika kita mengingkari kemunculan Satria Piningit atau Budak Angon atau Ratu Adil, ini imbasnya bukan hanya terbelahnya Pulau Jawa untuk kedua kali ya dulur ya. Bukan hanya itu saja, tapi akan berimbas kepada jagat raya pada umumnya ya dulur ya, imbasnya ya. Oke dulur, dan sekedar ini berharap ya dulur ya, mudah-mudahan Satria Piningit atau Ratu Adil atau Budak Angon dan lain sebagainya mudah-mudahan segera bisa bersinergi dengan para petinggi dan Pak Jokowi agar bisa secepatnya alam ini memberikan barokah alamnya ya dulur ya. Jadi mudah-mudahan harapan saya, dan mudah-mudahan ini harapan dulur-dulur semua ya, dan mudah-mudahan secepatnya Satria Piningit atau Budak Angon atau Ratu Adil secepatnya bisa bersinergi dengan para petinggi dan Pak Jokowi khususnya untuk bahu-membahu mengurai masalah-masalah yang sudah terjadi saat ini agar bisa kembali ke semula. Dan saya yakin 100% Satria Piningit akan siap bersinergi dengan para petinggi dan Pak Jokowi khususnya untuk bahu-membahu membenahi masalah-masalah ini, bahu-membahu mengurai masalah-masalah ini agar bisa kembali ke semula dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Jika ini dibutuhkan ya dulur ya, beliau siap mengabdikan diri setulus hati tanpa pamrih. Oke dulur ya, nanti kita bahas di tema selanjutnya. Yang saat ini cukup sekian, dan saya mohon maaf ya dulur apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya hanyalah hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya.